Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ini? Sudah sore ya, lelah mungkin. Baik, saya ulang lagi. Ya, tujukan pemadam itu kapanpun, kondisi apapun, siap siaga. Setuju ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada berapa orang tapi suaranya luar biasa tuh, kedengaran sampai ke jauh sana tuh. Baik, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, salam damkar. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita jumpa di acara kegiatan Bintek yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini menjadikan penambahan pengetahuan, knowledge buat kita semua, aparatur pemadam kebakaran seluruh Indonesia tentunya, ya, dalam rangka pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, sore hari ini, izinkan saya sesuai dengan permintaan dari panitia menyampaikan terkait dengan penyelamatan pada bangunan runtuh dan beda ketinggian. Waktu kurang lebih 40 menit ya Ibu ya. Nah, makanya dari judulnya sebenarnya sih ini bangunan runtuh dan beda ketinggian itu dua materi yang sangat-sangat perlu jam pelajarannya. Nah, khusus di DKI Jakarta ada diklat bangunan runtuh ya. Itu 1 minggu itu. 1 minggu alhamdulillah itu. Nah, kalau di sini ya gambaran terkait dengan penyelamatan pada bangunan runtuh tersebut lah ya secara umumnya. Dan juga untuk penyelamatan beda ketinggian pun ya sebenarnya banyak materi yang harus dibahas, namun kembali ya gambaran umumnya untuk penyelamatan bangunan tinggi itu seperti apa sih ya. Makanya mari sore hari ini kita diskusikan tentang dua materi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh di tayangan tayangan kedua ya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Dan izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang melalui Zoom ya. Salam damkar, salam sehat buat kita semua ya. Ya, kembali di lembar pertama Bapak sekalian. Ya, ini pengertiannya. Penyelamatan bangunan runtuh dan beda ketinggian, karena dua materi tadi digabung, saya mengambil suatu kesimpulan untuk pengertiannya adalah suatu usaha atau tindakan pertolongan dengan cara memindahkan korban. Ini teknik evakuasi ya, dari bangunan runtuh dan ketinggian yang berbeda, ketinggian berbeda artinya bisa dari vertikal maupun di bawahnya ya, yang berbeda menuju tempat lain yang lebih aman. Nah, itu dia. Kemudian kita pahami bahwa bangunan runtuh itu bukan merupakan kejadian yang biasa. Banyak hal penyebabnya ya, diantaranya yang pertama lemahnya konstruksi bangunan. Ya, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya. Lemah konstruksinya bisa dengan bobot overload ya kan ya, terjadinya bangunan runtuh. Faktor alam bisa juga, kemudian gempa bumi luar biasa ya, Padang, Palu ya, mengakibatkan bangunan runtuh terjadi. Ya. Banjir, angin beliung, badai, ya akibat dari ledakan, dulu kebakaran di Amerika ya, luar biasa di gedung BTC itu, dihantam pesawat ya kan, terjadi ledakan, kebakaran, ratusan petugas damkar di sana ya terkubur hidup-hidup. Ya. Itu bangunan runtuh. Next. Nah, ini bentuk bangunan runtuh yang sering terjadi, kerap terjadi. Ya. Yang pertama bentuknya atau strukturnya rubuhnya karena penopang tadi itu atau cantilever. Nah, ini biasanya korban sulit atau sedikit sekali kemungkinan untuk hidup atau selamat. Yang kedua bentuk bangunan runtuh ada lentu atau bersandar seperti digambar itu ya. Jadi bagian satu bagian yang rubuh. Nah,
sehingga ada penopangnya. Ini relatif penghuni atau korban yang ada di dalamnya bila mana tersandar terhalangi dengan konstruksi yang menahan tadi itu, ya kerap kita jumpai posisi masih hidup. Next lagi, kemudian yang ketiga ini bentuk menekuk ya atau fansek ini luar biasa, ambruknya itu seluruh bangunan vertikal, ya sehingga tidak ada celah-celah lagi yang ada rongga-rongga penahannya, sehingga konstruksi bangunannya itu luar biasa menumpuk ya ambruknya itu. Kemudian yang berikutnya ada yang bentuk V. Jadi biasanya bangunan itu kerap juga terjadi bangunan tengahnya ya, bangunan tengahnya yang ambruk. Nah, sehingga bagian-bagian sisinya itu dia tetap. Nah, di sini kerap sekali bahkan penelitian mengatakan 15% bangunan rubuh karena posisi bentuk V ini ya ditemukan korban masih kondisi selamat, meninggal, ya selamat, artinya seperti itu. Nah makanya bentuk teori kita tatkala terjadi gempa bumi, ya salah satu hal yang harus kita lakukan. Nah pada saat gempa bumi sedianya kita berada di mana sih untuk antisipasi keselamatan kita bangunan runtuh ini? Oke. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menepi atau memposisikan diri di bagian konstruksi yang kokoh di bagian sudutnya tuh. Contoh di sini ada tiang, ya, sama. Yang kedua juga yang harus yang bisa digunakan sebagai berlindung kita pada saat kondisi gempa bumi, yang kerap kita diajarkan apa tuh? Berlindung di bawah kolong meja, ya. Mohon izin, BNPB dan UI pernah melakukan suatu riset. Kira-kira lebih aman di balik atau di balik konstruksi bangunan kokohkah atau di bawah kolong meja? Di balik mana? Ternyata riset mengatakan lain itu. Ya, hasilnya itu bahwa yang lebih aman sebenarnya berada di bawah kolong meja. Kolong meja, artinya begitu konstruksi bangunan pun, nah kita berada di bawahnya itu terhalangi dengan kekuatan meja yang ada. Nah, maka ini kerap diajarkan, tapi nah tentunya melihat juga kondisi kondisi ruangannya, tersedia mejakah atau tidak di ruangan kita. Kalau seperti ini banyak meja nggak ada masalah, ya meja. Jadi tinggal masuk ke dalam ke kolong mejanya aman tuh, pegang kaki mejanya ya, sambil kita berlindung di bawahnya. Atau juga apa lagi yang bisa kita gunakan? Kalau meja, jelas. Kursi. Kursi bisa digunakan? Bisa. Intinya adalah pada saat terjadi gempa bumi, ya, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dan halayak ramai, beda dengan kebakaran. Kalau kebakaran, saat terjadi kebakaran dan di padang berbahaya langsung evakuasi. Tapi kalau gempa bumi, diharapkan pada saat terjadi goncangan kita berlindung terlebih dahulu. Sampai kapan berlindungnya kita itu? Sampai dengan guncangannya itu berakhir. Setuju ya? Oke. Nah, sedikit masih gempa bumi ini perlu dipahami kita bersama. Saat gempa bumi pun saat kita berlindung, ya, sedianya kita senantiasa melindungi bagian tubuh kita, bagian kepala dan bagian leher. Setuju? Setuju ya? Nah, contoh pada saat kita berdiri di bagian di tepi dinding, ya kan ya, pastikan tangan kita, kalau kita tidak ada tas misalkan, fungsikan tangan kita untuk melindungi bagian kepala kita. Caranya ada yang tahu? Oke, baik. Kalau begitu kita lakukan sama-sama. Satu tangan kita memegang bagian kepala, ya.
Satu tangan lagi kita memegang bagian leher. Nah, satukan di depan untuk melindungi bagian dagu. Beginilah posisi amannya itu. Jelas ya? Kenapa sih kita mengutamakan bagian kepala dan leher? Alat vital apa ya? Alat vital. Iya, betul. Ya, mohon maaf. Ada nggak manusia atau orang ya yang tanpa kaki bisa hidup? Bisa ya, ada ya, banyak ya. Tanpa tangan? Bisa juga ya. Tanpa kepala. Nah, sekali lagi makanya utamakan lindungi bagian kepala dan leher kita. Setuju? Oke, coba sekali lagi perhatikan, ya lindungi kepala kita. Ah, luar biasa. Satu lagi, boleh saya berdiri? Oke. Kursi pun bisa kita manfaatkan untuk berlindung. Satu orang, sahabat saya coba di sini maju naik, bawa kursinya, ya simulasi. Nah, luar biasa. Izin Bapak. Nah, apa-apa sore hari kita sedikit gerak-gerak badan, ya. Baik. Meja tidak ada, adanya kursi. Ya, kursi bisa gunakan sebagai alat berlindung saat kita gempa bumi. Dengan Bapak siapa? Edwin. Pak Edwin dari Jogja, luar biasa, Jogja. Jujur Pak, mohon maaf ya kan ya. Nah, kira-kira Bapak kursi ini kalau kita gunakan untuk berlindung seperti apa sih? Dari saya, ya? Iya, siap. Ah, luar biasa, tepuk tangan dong. Ya. Nah, boleh seperti itu, tapi ada yang lebih posisi lebih aman lagi. Jelas ya? Nah, baik. Caranya bagaimana? Izin. Posisikan diri kita seperti seperti sujud dalam sholat ya. Bapak pernah sholat? Izin besar. Artinya orang sholat sujud pasti paham lah ya kan ya. Jelas ya? Baik, caranya begini, perhatikan. Diri kita posisikan izin Bapak menghadap ke kursi. Ya, menghadap ke kursi, sebentar dulu. Kursi diposisikan terbalik. Nah, maaf. Terlihat ya? Terlihat ya terbalik seperti ini. Kemudian posisikan kepala kita masuk di bawah lindungan kursi ini. Mohon maaf Bapak, boleh seperti tadi, sujud dalam sholat. Nah, kepalanya masuk. Kepalanya masuk. Nah, kemudian pegang kedua keningnya nempel saja seperti sujud Bapak. Nah, posisikan tangan kiri kanan kita memegang bagian sisi kursi. Jelas? Nah, kenapa sih posisi ini? Inilah posisi kokoh. Artinya kalau tadi berdiri saat goyangan bangunan, kemungkinan jatuh kita pasti ada. Tapi kalau posisi ini kuat itu. Ini goyangannya kenceng tuh. 8 skala Richter tuh, ya kan? Apalagi kantongnya tebal. Jelas ya? Ini posisi aman. Setuju? Oke, selesai. Terima kasih, Pak. Iya, tepuk tangan dong. Iya, kembali lagi. Ya, silakan. Nah, meja, kursi ini sedikit terkait dengan gempa bumi, sekilas gempa bumi. Nah, kayaknya kalau beliau dari Jogja saja yang bergerak, kayaknya nggak nyaman juga yang lainnya. Ya, nggak adil. Bagaimana kalau kita praktekkan? Setuju ya? Kalau saya berteriak, gempa! Bapak atau orang yang ada di sini segera berlindung. Terserah berlindungnya itu mau ke kolong meja, kursi, atau ke dinding sana boleh. Tapi yang jelas mempraktekkan kita berlindung saat terjadi gempa bumi. Setuju? Siap? Apa kabar? Oke, gempa. Cepat berlindung, berlindung cepat berlindung. Jangan mikir-mikir. Ah, luar biasa. Surabaya dari double itu ya, kursi ya, meja, aman itu.
Oke. Ya, segera berlindung, perhatikan. Ingat, saat berlindung, lindungi bagian kepala dan bagian dagu, leher. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kembali. Tepuk tangannya dong. Nah, sampai kapan sih kita berlindung seperti itu? Sampai berakhirnya goncangan. Menurut teori yang mengatakan bahwa lamanya goncangan itu tidak lama. Menurut informasi kurang lebih yang paling lama itu 44 detik goncangan terjadi. Nah, makanya selama itulah kita melaksanakan berlindung. Setuju ya? Oke, baik lanjut. Nah, kembali kita memahami terkait dengan bentuk konstruksi bangunan yang roboh atau yang runtuh. Nah, ini strategi saat kita untuk melaksanakan penyelamatan. Nah, kalau tadi tindakan kita sebagai penghuni ya atau orang yang berada pada saat kondisi gempa terjadi. Nah, sekarang memerankan kita sebagai petugas penyelamat. Tim rescue dalam upaya misi penyelamatan bangunan runtuh. Nah, di lokasi tentunya bagaimana sih kita mendekati korban atau melaksanakan penyelamatan? Ada dua strategi yang kita pahami. Yang pertama adalah cara atau strategi kita mendekati korban dengan teknik vertikal. Artinya kita berada di ketinggian lantai, ya, untuk menembus karena diindikasikan di bawah lantainya itu terdapat korban. Yang kedua adalah untuk mendekati korban secara horizontal. Artinya kita sejajar petugas dengan kondisi bangunannya itu ya secara horizontal. Nah, boleh next lagi. Ini Bapak sekalian, strategi mendekati korban ya cara vertikal, artinya bagaimana kita membuat akses untuk menembus lantai di bawahnya. Ya. Tentunya ini diperlukan teknik strategi dalam rangka untuk membuat akses itu. Yang pertama tentunya harus didukung selain dengan APD yang kita gunakan ya. Dari mulai helm, sarung tangan, kemudian kacamata, pelindung lutut, ya, safety shoes dan lain sebagainya, dan juga didukung dengan alat pendobrak seperti shifting hammer, ya, lain-lain sebagainya. Nah, makanya untuk melaksanakan pendobrakan ini perlu teknik-teknik yang harus dipelajari. Nah, dalam diklat bangunan runtuh tentunya diperkenalkan berbagai peralatannya, cara mengoperasikannya, ya, dan sampai dengan perawatan pemeliharaan peralatan tersebut. Ya. Kemudian di sampingnya adalah membuat akses mendekati korban secara horizontal. Berarti kita harus menjebol tembok, dinding, apapun yang ada di sana. Ya. Tentunya kita beberapa hal harus diperhatikan, termasuk diantara itu memperhatikan beberapa hal. Sekali lagi untuk mendekati korban bisa secara vertikal maupun horizontal. Next lagi. Nah, ini pedoman menuju korban. Yang pertama adalah pastikan listrik telah dipadamkan. Ya. Karena bahaya listrik masih ada, masih beraliran, sangat berbahaya juga buat kita. Si rescuer ya. Kemudian bergerak menuju lokasi ya, dan penandaan korban. Kemudian selanjutnya adalah kurangi bahaya. Nanti saat kita akses masuk ke dalam sana, ya pastikan bahwa jalur yang akan ditempuh, yang akan digunakan oleh seluruh tim, itu kondisi aman. Di antaranya pastikan bahwa di atas puing-puingnya mungkin bisa dibersihkan terlebih dahulu atau membuat shoring, ya, membuat penopang, buatan. Ya. Pada diklat bangunan runtuh itu diajarkan juga bagaimana teknik membuat shoring, ya, menggunakan kayu lain sebagainya bisa dimanfaatkan. Artinya jalur atau jalan akses kita menuju untuk menyelamatkan korban. Kemudian tentukan daerah aman. Daerah aman itu buat kita saat operasional di sana, ya. Dan juga amankan tempat akses dan buang puing. Nah, artinya
amankan akses menuju ke lokasi untuk pencarian ya dengan cara membuang puingkah dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang rescuer menuju ke atau melaksanakan pencarian korban pada bangunan runtuh. Next. Nah, ini tanggung jawab seorang petugas penyelamat ya atau seorang rescuer saat menjumpai korban ditemukan. Yang pertama tentunya perkenalkan diri kita. Sampaikan bahwa kita dari petugas pemadam kebakaran yang akan menolong membantu korban yang kita temukan itu. Perkenalkan diri. Kemudian memberikan petunjuk keselamatan darurat ya. Jadi saat ditemukan hal-hal yang bisa membahayakan si korban, sampaikan, lakukan untuk mengurangi risiko. Kemudian informasikan tentang keadaan yang ada yang dia alami, mungkin dia panik dan lain sebagainya, perlu dijelaskan ya kondisi beliau, korban ya. Kemudian lindungi luka dengan kain yang bersih, ditemukan luka, ya, bisa dilakukan pertolongan pertama. Ya. Kemudian lindungi dan monitor keadaan korban, monitor terus kondisinya, ya. Kalau perlu memang kalau dia sesak napas atau kurang oksigen diberikan oksigen, ya. Sampai proses penyelamatan mengangkat korban tersebut bisa atau berhasil. Kemudian berikan perawatan darurat bila perlu, ya. Dan juga berikan informasi yang ada pada pihak rumah sakit, artinya kondisi korban sudah bisa ditemukan, dievakuasi dan informasikan ke pihak rumah sakit terdekat bahwa kita akan mengirimkan korban dari runtuhan tersebut untuk penanganan medis lebih lanjut. Next. Oke. Nah, itu sekilas tentang bangunan runtuh, ya. Lebih luas lagi pendidikan diklat bangunan runtuh. Baik, sekarang terkait dengan penyelamatan bangunan pada suatu ketinggian. Nah, ya sebelumnya boleh. Nah ini penyelamatan beda ketinggian. Ya, next sebelumnya. Ya. Bergerak terus ya. Ya mundur lagi sebentar. Nah, baik. Iya, penyelamatan pada atau saat korban kebakaran bangunan gedung. Nah, proses penyelamatannya ya. Kira-kira yang lebih mudah dan lebih aman tekniknya seperti apa sih? Menggunakan apa? Nah, betul sekali. Perlu kita pahami bahwa sarana penyelamatan yang sangat-sangatlah aman pada kasus kebakaran bangunan gedung dalam rangka evakuasi menyelamatkan korban, ya, sarana yang paling aman adalah melalui dalam gedung menggunakan sarana penyelamatan jiwa, ya, melalui tangga darurat, ya, dari mulai koridor, kemudian pintu daruratnya, tangga daruratnya, ya, sampai dengan exit discharge atau pintu keluar terakhir. Nah, itulah sarana yang paling aman. Mohon izin beberapa kasus kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta itu, ya. Contoh waktu kebakaran Swiss Bell Hotel itu Jakarta Utara, 10 penghuni yang terjebak di atas sana, ya, yang awalnya lari ke top floor, kebakaran terjadi membesar. Nah, dengan teknik menggunakan sarana jalan keluar, tangga darurat, alhamdulillah berhasil dievakuasi dengan selamat. Waktu itu tim Jakarta Utara luar biasa, ya. 10 korban atau penghuni berhasil diselamatkan, yaitu menggunakan tangga darurat, termasuk lift kebakaran. Lift kebakaran boleh digunakan untuk sarana evakuasi? Bapak sekalian, kira-kira lift kebakaran? Ya, ya.
salah satu sarana yang bisa digunakan untuk evakuasi korban dari bangunan kebakaran, ya, ketinggian adalah fireman lift. Karena fungsinya selain untuk melaksanakan pemadaman kebakaran buat operasional kita, untuk transportasi menuju ke TKP yang terbakar, ya. Nah, untuk penyelamatan pun bisa kita menggunakan lift kebakaran. Demikian. Nah, lanjut next. Sekarang bagaimana kalau tangga atau sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa itu sudah tidak berfungsi? Nah, inilah alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh kita, oleh petugas penyelamat atau petugas pemadam kebakaran. Nah, kembali penyelamatan menggunakan luar atau melalui luar gedung ini adalah alternatif terakhir atau terburuk bila mana sarana penyelamatan jiwa yang ada di dalam itu sudah tidak bisa berfungsi. Ya. Di antaranya yang kerap kita laksanakan untuk penyelamatan pada bangunan gedung yang terbakar, bangunan tinggi dengan menggunakan mobil tangga, ya. Scalep Bronto, Surabaya punya 104 meter ya Pak ya. Jakarta juga alhamdulillah punya. Tangerang Selatan ada sini. Ya. Dan beberapa daerah sudah memiliki itu. Nah, mudah-mudahan salah satu peralatan kita ini yang harganya sangat cukup fantastis ya kan ya, bisa digunakan sebagai sarana penyelamatan melalui luar gedung. Ya. Alat ini bisa digunakan untuk penyelamatan maupun untuk pemadaman kebakaran. Yang kedua, penyelamatan dengan menggunakan peralatan tali, ya, simpul dan ikatan. Ya. Jadi teknik menggunakan tali ini sudah dibudayakan dalam proses penyelamatan maupun bekerja di suatu ketinggian. Ya. Kita bekerja di suatu ketinggian, sedianya untuk pengamanan diri kita dengan menggunakan pengaman kita ya, dengan menggunakan tali dan ikatan. Makanya sedianya seorang petugas pemadam kebakaran harus familiar bagaimana membuat simpul dan ikatan. Ya, agar bagaimana membuat ikatan yang aman, kuat, ya. Kemudian juga mudah untuk dilepas kembali. Nah, inilah penyelamatan berbeda ketinggian ini lebih tayangan ke depannya mohon izin yang akan kita bahas ke depan adalah teknik menggunakan tali ini, ya. Kemudian penyelamatan lainnya yaitu dengan menggunakan sliding roll. Pernah lihat ya? Seperti di gambar itu. Ya, terpal. Ya, terpal luncur ya atau disebut dengan sliding roll ya. Nah, ini hanya saja ini terbatas dengan maksimal ketinggiannya. Tentunya lebih tinggi lagi ketinggiannya, tingkat resikonya lebih tinggi. Sehingga unsafe, tidak aman. Namun salah satu media yang bisa kita gunakan sebagai sarana penyelamatan melalui luar gedung atau dari suatu ketinggian. Next. Apalagi kira-kira yang bisa digunakan untuk menyelamatkan dari suatu ketinggian selain tadi? Ada DVS shift, ada Orero, betul ya? Pernah pakai Orero? Ya, kerekan otomatis itu, ya. Itu salah satu teknik untuk menurunkan korban juga dari suatu ketinggian. Ada lagi juga ada jumping seat, betul ya? Spring seal. Pernah mencoba? Jumping seat? Saya pernah itu loncat dari lantai 4, ya alhamdulillah leher berasa juga tuh. Ya, jumping seat itu pun alternatif terakhir harus yang bisa kita gunakan. Ya, jumping seat itu paling ya idealnya dari lantai 6 itu sudah maksimal. Ya, tekniknya adalah loncat seperti posisi kita dalam posisi duduk, makanya jumping seat. Nah, itulah beberapa teknik menurunkan korban dari suatu ketinggian dari gedung. Ya. Nah, baik. Ini terkait dengan penyelamatan beda ketinggian. Nah, baik. Pengertiannya adalah
penyelamatan beda ketinggian suatu usaha pertolongan yang dilakukan pada medan-medan ketinggian vertikal ya, dengan menggunakan teknik tertentu baik dari titik rendah ke titik yang lebih tinggi maupun sebaliknya ya, dari suatu ketinggian diturunkan ke yang lebih rendah. Baik kering maupun basah, kemudian memindahkan korban atau objek ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. Intinya adalah bagaimana menyelamatkan korban dari suatu ketinggian, berarti harus diturunkan. Kalau di bawah, contoh misalkan pada korban yang tercebur di sumur ya kan ya, harus diangkat. Di jurang sana harus diangkat, bagaimana tekniknya. Nah, ini filosofi seorang SART ya, shoot and rescue atau teknik pencarian dan penyelamatan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah lokasi. Yaitu bagaimana cara mengidentifikasi lokasi korban, posisinya ada di mana. Ya. Kondisi atau lokasi posisi korban. Yang kedua adalah akses. Bagaimana cara menjangkau korban. Berarti kalau korbannya ada di bawah sana, di dalam sumur, ya kita harus ada petugas yang turun dulu, membuat akses dulu tuh. Ya. Di jurang sana, berarti kita pun harus ada yang turun. Ya. Kemudian bagaimana teknik mentransportasikannya, ya. Cara untuk memindahkan korbannya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Cara menaikkan dan menurunkan korban. Ya. Selanjutnya adalah stabilis, artinya bagaimana cara memberikan pertolongan penanganan terhadap korban. Agar supaya korbannya itu kondisi minimal kondisi saat kita temukan ya bisa bertahan hidup. Jangan sampai korban kita temukan dilakukan penyelamatan oleh kita, posisinya malah tambah parah. Ini hal tidak boleh terjadi. Makanya seorang rescuer, seorang petugas pemadam kebakaran harus memahami betul bagaimana teknik memindahkan, menurunkan maupun mengangkat korban. Ya, ini filosofi seorang rescuer ya. Next lagi. Saya rasa ini kerap sudah Bapak atau rekan-rekan lakukan. Ya. Baik, selanjutnya adalah prosedur keselamatan saat melaksanakan pertolongan. Prosedur itu apa sih? Tahapan-tahapan, ya. Hal-hal yang harus kita lakukan. Baik, yang pertama adalah saat penilaian situasi atau SISAP. Tahu SISAP ya? Kita berangkat ke tempat kebakaran, tiba di sana, SISAP harus dilakukan. Penilaian situasi. Fungsinya buat apa penilaian situasi ini? Ya, untuk menentukan beberapa hal. Ya. Yang pertama, ya, pada tahapan SISAP ini adalah lokasi tempat yang dikonfirmasi atau yang dilaporkan di mana sih alamatnya, ya, titik TKP di mana, kasusnya seperti apa, kemudian jenis medannya, ya, kejadiannya apa sih, kemudian jumlah korban diidentifikasi, kemudian juga jarak jangkauan, kemudian juga perkiraan atau kecurigaan cedera korban seperti apa, kemudian bahaya yang diantisipasi, ya, kebutuhan tim penyelamat, ya, anggota kita untuk dimaksimalkan dengan SDM yang ada, ya, siapa berbuat apanya itu, siapa menjadi rescuernya, siapa yang menjadi belayernya, ya. Nah, ditentukan, tentu yang paling penting adalah pastikan si leadernya itu ya, mampu mengatur strategi atau menerapkan strategi secara benar. Kemudian juga kebutuhan peralatan yang harus kita siapkan dalam rangka operasi penyelamatan ini, ya, penyelamatan. Nah, peralatan ini tentunya ya harapan kita ya seluruh di daerah
peralatan-peralatan rescue ini ya minimal, standar minimalnya itu memiliki. Oke, next. Ya. Tadi saat CSF, sekarang saat operasi. Diawali dari persiapan, ya. Nah, pastikan yang pertama di tahapan persiapan itu keamanannya. Baik penolong buat rescuer, pastikan menggunakan APD ya. APD rescuer itu apa sih? Beda tentunya dengan APD untuk pemadaman. Ya helmnya beda, pakaiannya pun beda. Kalau misi penyelamatan menggunakan fire jacket ya nggak maksimal juga ya. Selain gerak kita pun terbatasi ya. Makanya standar APD damkar sudah ada Permendagrinya ya. Kemudian juga orang sekitar korban ya. Kemudian korbannya pun harus diperhatikan. Kemudian cek peralatan tadi, pastikan ketersediaan sarana pendukung kita dalam misi operasional pemadaman penyelamatan kita siapkan semaksimal mungkin. Kembali tadi ke posisi sebelumnya. Ya, satu lagi. Oke. Kemudian cek peralatan, kemudian juga pemasangan safety line, tali pengaman yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk persiapan, kemudian pelaksanaan. Ya, yang pertama adalah harus prinsip satu komando. Ya, siapa komandan insidennya di sana? Ya, apakah kepala regu kah, danton kah, perwira piket kah? Ya, dilihat dari status kondisi penyelamatan saat itu. Kalau tingkat regu ya si kepala regunya. Nah, satu komando itu artinya apa yang diperintahkan, yang diteruskan oleh pimpinannya harus dijalankan. Jangan berdebat di sana, ya. Nah, di sini pun tentunya adalah skill seorang kepala regu leader harus ya sedianya harus lebih bagus dibandingkan timnya. Ya. Satu komando. Kemudian penanganan korban, ya. Pertimbangan kita, kemudian pembuatan angkur itu apa sih? Penambat ya. Saat kita mengikat tali, pastikan angkur kita, penambat kita kuat. Nah, penambatnya itu kalau di gedung ya, pastikan bahwa yang kita buat sebagai penambatnya adalah benda-benda yang kuat, ya besi kah, tiang kah, ya. Kalau di alam ya pastikan pohon yang buatkan angkur itu atau penambat itu yang posisi kuat. Kemudian membuat simpul dan mengontrolnya, simpul ya, membuat ikatan yang diikatkan ke angkur tadi itu, ke penambat ya, ataupun menghubungkan tali dengan tali. Ya. Kemudian menyimpan peralatan penyelamatan, bersiapkan ya, kemudian memproteksi tali. Nah ini tali pun kerap menjadi pengawasan kita. Jangan sampai karena gesekan mempengaruhi terkait dengan kekuatan talinya putus. Ya. Ada berbagai video kasus penyelamatan, ya, tiba-tiba talinya itu karena gesekan, ya, karena di tebing itu, saya pernah lihat, ya, talinya itu tergesek saat proses penyelamatan, tiba-tiba putus. Habis permasalahan itu. Kemudian memproteksi tali tadi sudah, hindari menginjak tali, ya. Kemudian juga hindari pergesekan antar tali. Kemudian tidak melempar barang sembarangan dan memberi isyarat jika akan melempar alat atau lain sebagainya. Nah, di sini adalah terkait dengan kerjasama tim, ya, koordinasi sangat-sangatlah penting antar rescuer, antar tim penyelamat. Ya setelah itu dipersiapkan, cek lagi, ya, cek keamanan personil. Ya rescuernya terlebih yang mau turun, periksa lagi oleh si leadernya itu pengawasnya, talinya sudah benar atau tidak, ikatannya benar atau tidak, ya. Terus rangkaian tali yang digunakan, penambatnya, kemudian tali tarik arah mantral yang digunakan, safety line-nya, ya pastikan dicek. Kemudian cek ketepatan semua peralatan yang digunakan, ya,
peralatan-peralatannya, jumar, karabiner, dan lain sebagainya itu pastikan sebelum kita mulai itu, ya. Kemudian cek sistem yang digunakan untuk evakuasi. Berarti dari mulai angkur itu, dan mulai penambat sampai dengan ke sistem yang digunakannya itu talinya, apa sistem pulainya, jumar dan lain sebagainya sudah ready atau belum, aman atau belum. Setelah itu baru teknik penyelamatan dilakukan. Oke, next. Nah, ini beberapa peralatan yang digunakan ya sebagai sarana penunjang operasional penyelamatan kita. Ya. Perlu dipahami bahwa kesiapan peralatan alat itu sangat-sangat menentukan sukses dan tidaknya misi penyelamatan kita. Nah, standar minimal mana apa sih? Ini dia. Yang pertama APD buat kita tuh personil, betul? Helm, ya, punya helm seperti itu. Ya, kalau nggak punya beli. Pemerintah daerah, saya rasa sekarang sudah cukup care terkait dengan permasalahan pemadam kebakaran. Ya. Dari helm, sarung tangan, safety belt, body harness, sepatu safety, ya, dan pelindung mata. Artinya dari kepala kita ada pelindung kepala, pelindung muka, pelindung mata, pelindung tangan, kaki, ya semuanya harus dilindungi. APD. Kemudian peralatan lainnya ada fully. Pernah lihat fully ya? Kerekan. Ya. Jenis fully itu ada fully tunggal atau single fully, ada double atau twin fully dan tandem fully. Beberapa jenis fully. Nah ini sistem fully ini bisa digunakan sebagai sarana penyelamatan kita, lebih digunakan untuk mengangkat korban, ya, untuk menaikkan korban. Ke depan kita bahas terkait dengan sistem fully. Kemudian peralatan lainnya ada ascender atau mechanical roof grab, ya, jadi alat untuk menarik, mengangkat, ya. Ada jumar, ada crawl, ada frusik, tarik frusik gitu, ya. Oke. Kemudian ada peralatan descender atau descender control device, ya, ada figur X. Sudah familiar buat kita ya, figur X, ada karabiner, ada descender auto stop. Itu pun buat turun itu, ya. Kemudian big bar racks, kemudian dan descender lainnya. Nah, ini dia. Beberapa peralatan untuk turun. Kemudian juga ada peralatan untuk menaikkan. Peralatan lainnya ada jangkar tuh atau angkur tadi. Ya. Ini seperti digambar adalah jenis rigging plate, ya. Ini bisa dibuat sebagai apa namanya, penambat, ya. Jadi dari penambat utama kemudian ke sini, ya. Ke jangkar atau angkur. Kemudian peralatan lainnya jelas tali ini, ya. Kita kenal ada tali karmantel, ada tali weaving, ya, ada frusik, lain sebagainya. Kemudian juga ada peralatan lainnya, ada pelindung tali itu. Ini dia. Jadi senantiasa saat misi penyelamatan kita, tali menjadi perhatian. Lindungi, awasi tali. Jangan sampai terjadi gesekan, ya. Terluka, ini membahayakan karena kembali dalam proses penyelaman menggunakan tali ini adalah talinya dipastikan harus kondisi aman, ya. Oke, pelindung tali itu berbagai jenis, ada roll modul, ada kanvas, ada slab, filer, kemudian lain sebagainya. Kemudian lagi ada peralatan lain, ada pengarah ketinggian. Apa sih pengarah ketinggian? Nah, artinya kalau kita mau menurunkan atau mau menarik korban, pastikan bahwa tali atau jalurnya itu ada di lebih atas dari kita. Contoh kalau seandainya kita mau turun rafling itu, ya kan, ya, talinya kan harus lebih ditinggikan tuh, ya. Itulah disebut dengan pengarah ketinggian. Nah, pengarah ketinggian ini sebetulnya ini bahasa dari bahasa Malaysia itu.
Karena modul yang digunakan ini diantaranya banyak diadop dari materi yang di Diklat Malaysia dulu yang pernah saya ikuti. Tahunnya lupa tuh dulu. Ya. Nah, dulu itu ada Diklat teknik teknik penyelamatan ya di Malaysia sana, dia diikuti oleh beberapa negara, diantaranya adalah Indonesia. Nah, mohon maaf waktu itu karena diminta dari Jakarta, beberapa personil dari Jakarta dikirimkan ke sana. Makanya ada bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa Melayu sana. Ya. Ya, ini pengarah ketinggian, ada tripod, ya, ada gen volley, ada e-frame, itu dia. Oke, inilah beberapa jenis peralatan dan tentunya masih banyak lagi peralatan-peralatan lainnya. Nah, ya sebelumnya, baik. Ya, nah ini dia. Ini penyelamatan menggunakan peralatan beda ketinggian. Teknik penyelamatan ya dari beda ketinggian. Yang pertama menggunakan atau teknik yang disebut dengan sistem menaikkan dan mengangkat korban atau istilahnya adalah rising and falling system. Jadi bagaimana sistem menaikkan korban dari suatu dari bawah ya ke atas, mengangkat, menaikkan dan mengangkat. Yang kedua adalah sistem menurunkan atau lowering system, ya, lowering system, ya, bagaimana menurunkan korban. Kemudian penyelamatan dengan terpal luncur tadi, ya, salah satu teknik juga untuk penyelamatan dari suatu ketinggian. Kemudian juga ada penyelamatan melalui terpal udara tadi, spring shield yang sebutkan, dan DBS ship tadi yang jenis Orero, ya, atau kerek otomatis. Nah, inilah beberapa metode atau teknik penyelamatan berbeda ketinggian. Menurunkan, ya, menaikkan, kemudian menurunkan dengan tali sliding roll, ya, tali luncur, ya, menurunkan dengan spring seal dan DPS ship. Ini beberapa jenis penyelamatan dari berbeda ketinggian. Next. Nah, ini ada sistem menaikkan tadi, menaikkan ya sebelumnya ya, menaikkan dan mengangkat korban dengan teknik sistem pulley. Tadi itu pulley, ya. Nah, menggunakan pulley itu untuk apa sih? Agar supaya lebih memperingan mengangkat korban yang akan dievakuasi. Ada dengan teknik cara yang pertama, ya masih mundur lagi, ya. Nah, ada sistem pulley 1:1. Nah, ya mengubah arah seperti digambar di sana, ya. Jadi menggunakan satu pulley. Kalau mohon maaf, dulu waktu di kampung saya seperti ini nimba air nih, ya. Nah, jadi untuk menaikkan beban setinggi 1 meter, kita harus menarik tali sepanjang 1 meter. Berarti tali yang turun, ya, dan tali yang harus kita naik itu harus sama posisinya, ya. Kemudian hanya sebagai pengubah arah saja, ya, dari bawah ke atas. Kemudian sistem ini disebut juga sistem. Ya. Kemudian ada sistem yang keuntungan mekanis yang 2:1, ya. Otomatis beban korban dengan 2 sistem pulley ini 2:1 itu otomatis membagi berat beban yang akan kita angkat menjadi dibagi 2. Contoh kalau saya beban beratnya itu, saya ini beratnya berapa kira-kira nih? Badan saya ini berapa nih? Luar biasa. Kelihatan langsing dong 85 mah. Mohon maaf, berat badan saya ini sekarang 100 kilo. Dulu waktu pertama kali masuk pemadam kebakaran itu 65 kilo. Sekarang 100 kilo, berarti berapa itu tuh naiknya. Nah, kalau saya beban 100 kilo ditarik dengan menggunakan sistem pulley ini dengan 2 sistem, berarti
beratnya dibagi 2, ya. Ya, 50 kilo lah kurang lebih. Ya. Ada lagi sistem pulai menggunakan 3:1, ya. Nah, ini sistem keuntungan mekanisnya. Sistem ini disebut juga dengan yang 3, ya, 3:1 itu. Sistem Z rig atau Z system, ya. Ini cepat dan mudah dibuat, hanya membutuhkan gaya masukan 1/3 dari beban. Nah, ini teknik kita mengangkat korban dari sumur tuh, ya. Ini sangat-sangat mudahlah menggunakan sistem pulai. Ya, karena selain mengangkat si korbannya pun, ya kita pun harus mengangkat beban si penyelamatnya juga. Dan sistem pulai inilah sangat beruntung atau sangat dimudahkan untuk menarik, mengangkat korban dari kedalaman. Next lagi, ya. Ya, baik, siap. Kemudian ada sistem keuntungan mekanis yang 3:1 tuh, sering disebut kita dengan sistem block and tackle. Ya. Ini rangkaian sistem pulai. Nah, ini lebih ringan lagi korban atau beban kita angkat, ya. Nah, menggunakan sistem block and tackle atau merangkai pulai. Ya. Jadi membutuhkan gaya 25 kg untuk menaikkan beban 100 kg. Berarti kalau mengangkat saya beban 100 ini dengan menggunakan block and tackle ini, ya sama aja si kita yang di atas menarik beban 25 kg. Nah, kemudian dalam bentuk block and tackle yang umum, ya, sistem EMA atau 4:1, ya, sangat berguna dalam operasi penyelamatan yang membutuhkan pengangkatan vertikal di ruang tertutup. Sumur, ya. Sering menggunakan kita mengoperasikan penyelamatan sistem pulai block and tackle ini pada penyelamatan korban dalam kedalaman sumur. Kemudian ada lagi sistem keuntungan mekanis yang 5:1 itu, ya, ini lebih ringan lagi. Yang jelas menggunakan pulai ini atau sistem pulai kita gunakan memudahkan kita untuk mengangkat korban dari kondisi di kedalaman. Ya. Oke, next. Nah, ini sistem menurunkan atau lowering system. Nah, turun itu berbagai hal, ya. Kalau kita sering turun dari suatu ketinggian dengan teknik rappelling, ya, rappelling. Rata-rata petugas pemadam kebakaran seluruh Indonesia mungkin pernah rappelling ini, betul? Ya. Bahkan teknik rappelling ini dulu ya, sebelum pandemi itu hampir setiap tahun itu dilombakan di Singapura sana tuh, ya. Jenis lombanya hike and rescue, ya, penyelamatan dari suatu ketinggian. Oke, ini adalah bagaimana menurunkan korban dari suatu ketinggian. Nah, yang pertama teknik lowering harus memperbesar friksi, ya, alternatif, ya. Oleh karena itu pada sistem lowering system ini menggunakan banyak tali dan alat, ya, seperti peralatan untuk menurunkan load descender. Nah, yang pertama adalah ini membuat sistem penurunan lowering system adalah yang pertama pertimbangan kita adalah membuat penambat atau pilih jangkar yang sesuai dengan bangun sistem jangkar sesuai dengan operasi. Cari penambat dulu, betul? Ya, penambat yang kokoh, tiang, besi balok, ya. Kalau di gedung-gedung tuh, ya, sesuaikan. Kalau di alam terbuka tadi bisa pepohonan, ya. Ya. Kemudian kencangkan bar rack tadi itu, yang jangka plat itu. Ya. Kemudian kencangkan dengan menggunakan karabiner, ya, untuk membuat safety line dan tali utama, ya, jalur utama. Kemudian ukur kembali ya.
Iya. Ukur kembali dari tepi untuk menentukan jumlah kelonggaran, artinya tali yang kita buat, ya. Kita menyelamatkan mau seperti apa? Menggunakan tandukah, ya, atau dengan teknik digendong yang sering kita lakukan itu, ya. Pastikan juga jarak antara tali dengan tepi, ya. Kemudian buat atau kunci ikat dari rek bar ke rem dan selalu pastikan membuat rem, ya, untuk pengereman. Kemudian bangun sistem penambat tandem, ya, menggunakan prosik, ya, seperti di gambar ini gambarnya miring, ya. Angkur di atas penambatnya tuh. Kemudian sistem pulley, prosik, ya. Itu ring plate itu buat penambatnya, ya. Kemudian tali utama, prusik buat apa sih prusik itu? Ya. Menahan, ya, mengunci, ya, mengunci tali. Ya. Ini dia. Nah, intinya adalah kembali kita mau menurunkan korban kalau di ketinggian, ya, yang kerap kita gunakan adalah dengan menggunakan tandu, betul ya? Tandu basket. Nah, pastikan kita membuat jalurnya untuk lemnya, kemudian juga membuat tali belaynya untuk mengontrol proses lajunya tandu yang akan kita turunkan, ya. Kemudian juga pastikan di bawah posisi petugas untuk menerima. Nah, di bawah pun sedianya kalau memang personil cukup bisa dengan personil, tapi kalau seandainya personil tidak memadai, bisa menggunakan benda-benda yang ada di sana, ya, pohon lah, ikat dan sebagainya untuk jalur agar supaya talinya itu tetap terbentang, ya. Oke, next lagi. Nah, ini menggunakan sistem menurunkan korban, ya, dan tentunya untuk penyelamatkan metode lain tadi itu kalau sliding lore, sliding atau tertal luncur, ya. Ya, yang pertama adalah perhatikan bahwa posisi kemiringannya, ya, jangan terlalu curam, juga jangan terlalu landai juga. Kalau terlalu curam, ya, korban atau korban kita turunkan sangat berisiko, ya, terlalu berbahaya. Kalaupun terlalu landai pun, ya kan, ya, terjadinya penghambatan pada saat menurunkan korban. Jadi idealnya adalah posisi di 45 derajat. Itu dia. Nah, tadi kalau jumping seat penyelamatan beda ketinggian, perbatasan dengan ketinggiannya maksimal kurang lebih, ya, pernah kita alami itu untuk 6 lantai saja untuk pun beresiko. Ya, bahkan beberapa kasus latihan saja di kami itu Jakarta, ya kan, ya, saat menggunakan jumping seat ini, pernah nih kalau boleh saya cerita, ya, dulu tahun 2000-an lah, di balai kota kami itu dilaksanakan gladi evakuasi atau evakuasi drill antara penghuni seluruh pegawai yang ada di 22 lantai itu, ya. Nah, karena waktu itu membuat SOP. Di skenario itu salah satunya adalah adanya korban terjebak, penghuni terjebak di lantai 5 kalau tidak salah, di aneks itu, ya. Nah, yang terjebak ini diskenariokan nanti diselamatkan menggunakan jumping seat ini, ya. Nah, waktu itu ditunjuk yang menjadi korban, yang menjadi penghuni yang terjebak itu ada teman-teman Satpol PP. Anak-anak yang baru masuk tuh. Dia harus loncat dari lantai 5, ya, ke jumping seat itu. Jumlahnya 12 orang. Ya. Pertama sih oke mereka, ya kan, ya. Siap dan luar biasa. Mantap nih Pol PP, ya kan. Tapi begitu mau loncat, orang pertama mau loncat, minggir dia. Gantian dah katanya. Rasa takut. Akhirnya dijorokin tuh sama komandannya tuh, ditendang.
Blek. 12 orang yang loncat, 9 orang masuk rumah sakit. Artinya unsafe, artinya ya jumping seat ini kurang ini juga kurang tingkat keselamatannya, resikonya itu sangat masih tinggi. Tapi ya daripada kebakar di lantai yang terbakar ya lebih baik itu kita gunakan. Oke, sekilas terkait dengan penyelamatan dari beda ketinggian. Terima kasih, silakan. Ya.